Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Setelah rumahnya rapi dan bersih, belum lengkap rasanya kalau belum wangi. Nah, hari ini aku mau bikin pewangi ruangan yang murah meriah. Modalnya itu cuma pelembut pakaian ditambah dengan cuka makan. Yang kita butuhkan selanjutnya adalah tisu. Ini tisu makan, bisa juga menggunakan kapas. Dan kita juga membutuhkan peniti untuk membolongi plastik nanti. Kemudian kita juga butuh plastik. Nah, plastik yang lebih bagus tuh plastik yang seperti ini, yang ada tutupnya, bekas obat juga nggak apa-apa. Untuk sekedar coba-coba, di sini aku juga menggunakan molto yang warna putih. Ini warnanya lebih kalem ya teman-teman. Kalau untuk dauni aku pernah. Nah, kalau untuk molto ini belum pernah. Aku mau coba sekarang bagaimana perbandingan wanginya, apakah lebih enak yang dauni atau yang molto. Nah, cara yang pertama tinggal kita masukkan aja dauninya ke dalam plastik, langsung aja seperti ini. Aku pakai 2 dauni ya teman-teman, satunya itu Rp500, berarti kalau 2 cuma Rp1.000. Setelah itu tinggal masukkan beberapa tetes cuka, sedikit aja, jangan banyak-banyak, karena takut nantinya bau dauni ini hilang dengan bau cuka. Nanti berubah baunya itu jadi asam kalau terlalu banyak. Tapi kalau cuma beberapa tetes, malah wangi dari dauni ini keluar ya teman-teman. Kemudian lebih awet lagi karena pakai cuka makan. Kemudian selanjutnya kita lipat-lipat tisunya seperti ini aja, berbentuk persegi panjang. Setelah itu kita masukkan ke dalam cairan dauni. Nah, gunanya tisu ini untuk menyerap dauni supaya tidak cair dan juga tidak tumpah, karena nantinya ini bakal dibolongin menggunakan cantel seperti ini. Teman-teman juga bisa membolonginya menggunakan tusuk gigi atau lidi atau apapun, pokoknya yang penting bolong-bolong aja. Nah, ngebolonginnya itu harus lumayan banyak karena nanti kalau misalkan disimpan di kipas angin supaya baunya itu keluar. Kalau sedikit dibolonginnya nanti nggak keluar baunya. Pewangi ini juga bisa kita simpan di dalam lemari supaya lemari baju kita itu selalu harum mewangi tanpa bau apek. Nah, ini aku bikin satu lagi, ini yang harumnya molto yang buat anak-anak itu ya teman-teman. Ini wanginya itu kalem banget, pokoknya super lembut. Aku tuh lebih suka wangi yang putih ini. Selain untuk ngebolongin, cantel ini juga nanti berguna untuk mengaitkan ke kipas, atau misalkan teman-teman mau menyimpannya di dalam lemari, bisa juga menggunakan cantel. Di daerah aku sekarang tuh panas banget teman-teman. Maklum daerah aku itu deket banget ke pantai, jadi rumah aku ke pantai itu paling juga 10 menit kalau misalkan naik motor. Bagaimana di daerah teman-teman? Apakah sekarang itu dingin atau panas? Nah, ini kebetulan aku punya botol bekas pewangi, kemudian pewanginya itu udah habis. Aku isi aja menggunakan molto yang warna putih ya teman-teman. Nah, kalau untuk botol yang bekas minuman, ini aku gunakan dauni yang berwarna biru. Ini memang harumnya itu sangat menyengat sekali. Apalagi kalau dicampur cuka seperti ini. Tinggal dikocok-kocok aja ya teman-teman. Ini udah harum banget. Nah, setelah pewangi ruangannya itu selesai, kita bisa gantungkan di kipas seperti ini. Alhamdulillah aku punya kipas baru ya teman-teman. Kipasnya itu kipas jaring Musang Miyako ya teman-teman. Ini kipas cocok banget di daerah panas seperti daerah pantai di tempat aku. Kipas jaring Musang Miyako tipe CAS 1618 BPL ini jaringnya mudah dilepas pasang untuk dibersihkan.
Jadi kalau orang yang suka bersih-bersih kayak aku gak mau ngeliat yang kotor-kotor, makanya kipas ini cocok banget. Tinggal dicongkel aja jaring kipasnya dari sisi atas, kanan, dan bawah menggunakan obeng seperti ini. Mudah sekali dilepas, kita bisa bersihkan. Nah kalau misalkan si kipasnya ini udah kotor banget, kita bisa bersihkan menggunakan spons cuci piring, pakai juga sabun cuci piring. Nah kemudian untuk memasangkan kembali ini sangat mudah, tinggal ditempel dan dipasin aja pengancing jaring musangnya, lalu ditekan sampai bunyi klik. Nah untuk pewangi buatannya ternyata aku lebih suka yang putih ini, yaitu Molto. Moltonya itu untuk anak-anak ya teman-teman, untuk bayi gitu, warna putih. Harumnya itu lembut sekali, cuma nggak begitu menyengat memang. Tapi dari hembusan kipas ini akan tercium wangi dan juga menyegarkan. Pokoknya wanginya itu akan menyeluruh ke seluruh rumah kita. Nah karena ternyata bolongannya itu masih kurang, aku gunting-gunting pinggirnya gitu ya teman-teman. Nah rasanya itu menyenangkan sekali, rumah jadi sejuk dan juga wangi. Ini juga aku mau mencoba menggantungkan yang dauni warna biru. Aku pengen ngerasain bagaimana harumnya. Dan ternyata harumnya ini lebih menyengat, cocok untuk di kamar. Untuk wanginya, kalau yang udah aku bikin itu wanginya sampai 2 minggu masih wangi untuk di dalam lemari. Tapi kalau untuk di udara terbuka seperti ini aku belum mencoba ya teman-teman. Jadi setelah 2 minggu nanti aku review kembali. Nah kalau untuk yang di botol ini bisa teman-teman simpan di mana saja, mau di ruang tamu atau di kamar mandi. Nah ini juga sama, bisa ditaruh di mana aja ya teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat sendiri, udara ini sangat panas sampai kucing pun berteduh di kolong meja ya teman-teman. Ini lanjut aku membereskan kamar. Karena beberapa hari aku tinggalkan ke Reuni Tasikmalaya, ke pesantren aku ya teman-teman. Jadinya kamar ini udah minta diganti spraynya. Kemudian banyak banget baju-baju yang sudah tidak pada tempatnya, barang-barang juga sudah berhamburan kemana-mana gitu ya, tidak pada tempatnya. Jadi hari ini aku putuskan untuk membereskan kamar, walaupun cuaca di luar itu sangat panas sekali. Dan ini aku geser-geser lemari dulu. Sebenarnya ini posisinya itu tidak strategis gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada tempat lain mau aku taruh di sana. Tapi karena tidak ada sudut lain tempat menyimpan lemari, jadi aku taruh aja di sini. Ini bawahnya juga udah sangat kotor sekali. Biasanya untuk deep clean kamar aku itu 1 minggu 1 kali atau 2 minggu sekali ya teman-teman. Nah ini udaranya sangat panas sekali. Nah untuk menurunkan suhu di kamar aku ini aku gunakan kipas angin, aku pindahin aja ke kamar ya teman-teman, biar beres-beresnya itu makin santai. Nah untuk kasur ini teman-teman pasti penasaran, kasurnya itu model lama ya teman-teman. Maklum ini tuh dibeli suami pas waktu sebelum nikah. Jadi sebelum nikah suami itu udah kumpul-kumpul dulu gitu teman-teman beli kasur. Nah kasurnya itu bukan kasur sih, ini ranjangnya itu dari jati asli. Jadi awet loh, walaupun udah lama tapi masih kokoh. Dan aku sama sekali nggak berniat menggantinya dengan model yang lebih baru. Karena ini punya sejarah gitu teman-teman. Dari semenjak aku punya anak pertama sampai punya anak ke-6. Dan kasur ini juga saksi perjuangan hidup kami gitu. Dari mulai tinggal di rumah mertua, numpang selama 3 tahun. Karena hidup itu berproses ya teman-teman. Dulu waktu pertama kali nikah aku juga nggak langsung ujuk-ujuk punya rumah kayak gini. Aku numpang dulu di rumah mertua sampai punya anak ke-1, ke-2, masih numpang. Baru pas punya anak ke-3 aku dan suami memberanikan diri untuk nyicil sedikit demi sedikit. Pertamanya cuma beli tanahnya dulu gitu teman-teman. Selanjutnya dibangun dengan cara menyicil.
Dan wujud syukur aku ketika memiliki rumah yaitu dengan mengurusnya. Pokoknya aku itu ingin selalu rumah aku walaupun sederhana tapi bersih dan juga rapi. Nah, kalau untuk kasurnya pertama kalinya itu pakai kapuk gitu ya teman-teman, tapi sekarang udah diganti dengan kasur spring bed. Sebenarnya aku itu lebih suka menggunakan kasur kapuk karena rasanya itu dingin gitu, apalagi di tempat yang sepanas ini. Tapi karena kasur kapuk itu cepat sekali rusaknya, apalagi kalau misalkan kena air ompol atau kena basah itu cepet banget lepeknya, makanya nggak bertahan begitu lama. Dan di zaman sekarang ini susah sekali ya teman-teman nyari kapur yang dari kapuk. Itu harus nyari yang benar-benar original, karena pernah juga ditawarin kasur kapuk katanya, tapi ternyata pas dibuka itu dalamnya bukan kapuk, malah dalamnya itu kayak kotor gitu teman-teman. Nah, ini anak aku si bungsu yang selalu ada di rumah menemani aku di kala kakak-kakaknya pergi sekolah. Jadi anak aku yang di rumah itu 3 orang lagi, dan yang 2 itu udah pada sekolah. Jadi pas mereka sekolah waktu aku untuk beres-beres rumah. Nah, ini betapa berantakannya di tempat ini, sering banget barang-barang menumpuk di sini ya teman-teman. Dari mulai skincare, body care dan semuanya, bahkan buku, laptop semuanya ada di situ. Jadi bertumpuk lama-kelamaan seperti itu. Waktu kemarin aku reuni ke Tasikmalaya itu suami sama anak-anak nggak ikut, mereka di rumah aja. Dan ada yang ngebantuin juga di rumah ngurus anak-anak. Tapi ya namanya juga yang beres-beres cuma ngebantuin gitu, cuma selewat-lewat gitu ya teman-teman, nggak detail seperti yang punya rumah seperti aku. Di sini juga aku mau vakum-vakum dulu. Debunya ini tuh sudah sangat kotor sekali, terutama banyak sekali rambut-rambut. Kalau untuk beberes yang berantakan seperti ini, tips dari aku supaya lebih semangat, maka kita harus menciptakan suasana kamar itu lebih nyaman dulu. Kalau misalkan panas, didinginin dulu, mau pakai AC atau pakai kipas juga boleh. Nah, setelah itu tinggal kita ambil-ambil pakaian yang berserakan. Biasanya baju-baju yang berserakan inilah yang bikin rumah seperti kapal pecah. Nah, kalau mau misalkan dipakum seperti ini debunya, kita ambilin dulu sampah-sampah yang gede. Karena vakum ini hanya bisa mengambil debu-debu yang kecil sama rambut gitu teman-teman. Kalau untuk sampah yang gede seperti plastik, paku atau apapun yang berbentuk agak gedean gitu nggak bisa masuk ke dalamnya. Nah, alhamdulillah kalau sudah dibersihkan itu lebih luas sekali terlihatnya ya teman-teman, dibanding tadi pas masih berantakan. Nah, inilah dia kipas jaring Musang Miyako tipe KAS 1618 BPL. Jaringnya itu anti karat. Kemudian ini anginnya kenceng. Tadi bisa teman-teman lihat sendiri kan, jarak jauh juga itu kenceng banget anginnya. Udah gitu bergaransi motor kipas dan jaring kipas Musang ini 3 tahun ya. Nah, kipas angin ini juga mudah sekali dipasang. Ini untuk pertama kalinya aku punya kipas angin. Dan di dalamnya itu seperti ini, wadahnya juga bagus ya teman-teman, packingannya bagus. Nah, kemudian cara pasangnya mudah. Ini pertama kali pasang, aku dibantuin sama ponakan. Dan ternyata dia juga baru pertama kali katanya masangin kipas, karena memang di sini tuh ada petunjuk yang bersatu dengan garansi. Jadi lebih mudah walaupun untuk yang pertama kali. Alhamdulillah kegiatan aku udah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.